Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Dewan Saputra dengan nomor induk mahasiswa 053 845 137. Saya dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu algoritma counting sort dan juga merge sort, di mana dua algoritma ini adalah untuk men-sorting data dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti itu. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu juga nanti untuk masing-masing algoritmanya juga akan saya jelaskan tentang hasil analisa saya, tentang kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Oke, langsung saja saya akan membuka VS Code tempat saya menulis program di sini. Jadi di sini saya sudah membuat dua kelas, yaitu merge sort, lalu counting sort, lalu juga ada satu kelas lainnya sebagai entry point di mana programnya akan berjalan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang merge sort. Di sini saya uncomment dulu untuk kodenya. Oke, di sini adalah kode untuk memanggil kelas merge sort, di mana nanti kelas ini yang bertugas untuk men-sorting data array yang telah dipersiapkan, seperti itu. Pertama, saya akan siapkan dulu random untuk arraynya. Oke, seperti ini. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 angka dalam array 1 ini, dimana array 1 ini saya akan print out sebelum di sorting. Lalu saya akan melakukan sorting pada array ini menggunakan kelas merge sort yang telah dibuat. Lalu yang terakhir adalah saya akan menampilkan hasil sortingnya, seperti itu. Saya save dulu. Oke, lalu sebelum saya menjalankan kodenya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kode yang ada di dalam kelas ini. Oke, di sini adalah algoritmanya, dimana pada f.java ini dia akan memanggil fungsi sort dari kelas merge sort, dimana fungsi sort ini definisinya ada di sini. Di sini dia akan melakukan pertama dia akan mengecek dulu apakah indeks L itu lebih kecil dari indeks R, di mana L ini mengindikasikan awal dari si arraynya, lalu R ini mengindikasikan akhir dari si arraynya. Karena di dalam if ini nanti akan dibagi dua sesuai dengan panjang si arraynya, L ditambah R nanti akan dibagi dua, maka akan ketemu mediannya. Lalu untuk masing-masing arraynya setelah dibagi dua, ini kan akan didapatkan mediannya. Lalu dia akan melakukan rekursif fungsi, di mana dia akan memanggil fungsi yang sama, yaitu fungsi sort lagi, tetapi hanya untuk bagian kiri dan juga kanannya. Jadi tidak secara keseluruhan, karena fungsi algoritma merge sort ini dari cara kerjanya adalah dia akan membagi dua dulu. Setelah dibagi dua, dia akan dibagi dua lagi selama atau sampai tidak bisa dibagi dua kembali si arraynya. Seperti itu, dia akan dibagi dua seperti ini. Ini untuk array yang sebelah kiri, lalu ini adalah array yang sebelah kanan. Lalu dia akan melakukan merge, di mana merge di sini adalah terdapat logika untuk melakukan sorting dan juga penggabungan, seperti itu. Oke, di sini saya jelaskan dulu untuk fungsinya, di mana merge ini menerima satu array, lalu juga indeks L, indeks M, dan juga indeks R, seperti itu. Lalu di sini dia akan mendapatkan dulu jumlah data array kirinya berapa, lalu jumlah array kanannya berapa. Lalu di sini akan dibuatkan satu array penampung untuk array kiri dan juga array kanannya. Lalu di sini dia akan mengcopy dari array aslinya ke array tampung ini untuk array yang kiri, lalu juga sama untuk array yang kanan juga di copy begitu. Lalu setelah di copy, maka akan di sini didefinisikan bahwa dia akan di looping untuk masing-masing dia akan di looping dan juga dikomparasi antara si array tampung yang kiri dan juga array tampung yang kanan untuk nanti dimasukkan ke si array yang aslinya, seperti itu. Di sini didefinisikan dulu indeks pertamanya untuk si array kiri dan array kanan, I ini untuk kiri, J ini untuk kanan. Lalu di sini juga didefinisikan juga indeks posisi di array aslinya untuk nanti kita masukkan ketika data yang di hasil array tampung tersebut nanti akan dimasukkan ke array asli, di mana hasilnya itu sudah berupa sorting, seperti itu. Lalu di sini akan dilakukan looping. Dia akan melakukan looping selama keduanya itu
indeksnya belum habis seperti itu. Jadi selama kedua array ini yang kiri dan juga kanan indeksnya belum mencapai indeks terakhir, maka dia akan terus melakukan looping, dan di dalam looping ini dia akan melakukan komparasi, di mana jika elemen yang kiri itu lebih besar atau sama dengan elemen yang kanan, maka dia akan melakukan push atau memasukkan elemen tersebut ke si array dengan indeks k. Lalu indeks i-nya akan ditambah 1. Begitu juga untuk yang kanan seperti itu. Jadi jika di L-nya itu lebih kecil dari yang kanan, yang kirinya lebih kecil dari yang kanan, maka dia akan langsung dimasukkan untuk array kanannya item dari array kanannya ke si array asli. Lalu di sini dia akan melakukan increment juga untuk si indeks dari array aslinya. Oke, ini dia akan melakukan looping. Nah, setelah looping ini selesai, dia akan mengecek kembali jika ada satu array jika ada array entah itu kiri atau array kanan seperti itu ya, yang sisa atau belum dimasukkan ke array asli, maka dia akan melakukan atau mempushnya. Jadi dia akan dicek dulu selama indeks dari array tampung kirinya itu belum sama dengan panjangnya seperti itu, maka ya dia akan dimasukkan. Begitu juga yang kanan seperti itu. Oke, kurang lebih untuk algoritmanya seperti itu. Di sini saya akan demonstrasikan, saya akan jalankan. Saya clear dulu. Di sini saya akan jalankan. Oke, ini bisa dilihat untuk pertamanya arraynya seperti ini. Dia untuk orderingnya random, jadi tidak menentu begitu ya. Lalu setelah dilakukan sorting, orderingnya menjadi dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Jadi hasilnya sudah sesuai ya, begitu. Oke. Oke, jadi saya lakukan analisa juga, di mana untuk algoritma merge sort ini dari segi time complexity, yaitu dia adalah 0 n log n. Algoritma ini secara konsisten memiliki performa O n log n untuk semua kasus, yaitu worst, average, dan juga base case. Log n berasal dari proses pembagian atau divide array yang terjadi secara rekursif. Seperti itu, array terus dibagi dua hingga menyisakan satu elemen. Lalu untuk n-nya berasal dari proses penggabungan atau merge di setiap level rekursi. Kita perlu membandingkan dan menggabungkan total n elemen, seperti itu. Karena kinerjanya tidak memburuk secara drastis seperti quicksort yang bisa ON pangkat 2, merge sort sangat stabil dan bisa diandalkan untuk dataset yang besar. Lalu untuk space complexity-nya, yaitu dialah ON. Ini adalah kelemahan utamanya. Merge sort adalah algoritma out of place. Jadi dia membutuhkan space tambahan untuk menyimpan array sementara, yaitu array kiri dan array kanan, selama proses penggabungan. Total ruang tambahan yang dibutuhkan proporsional dengan jumlah elemen n. Lalu untuk stabilitasnya, yaitu dia stabil. Merge sort adalah algoritma stable sort. Ini berarti jika ada dua elemen yang nilainya sama, urutan relatif mereka tidak akan berubah setelah disort. Pada kode di atas ini dijamin oleh kondisi L lebih besar sama dengan RJ, seperti itu. Jadi ini untuk analisanya kurang lebih seperti itu. Saya akan kembali lagi ke VS Code. Oke, untuk merge sortnya sudah selesai. Sekarang adalah untuk counting sorts. Sini saya akan uncomment dulu untuk counting sortnya. Lalu untuk ini saya akan clear, saya tutup dulu. Oke. Untuk counting sort sama ya untuk cara pemanggilannya. Di sini saya akan definisikan arraynya dulu, lalu juga di print array sebelum di sort, lalu akan lakukan sorting. Lalu setelah di sorting akan ditampilkan hasil sortnya seperti apa. Di sini saya akan secara random menuliskan arraynya. Oke, saya simpan. Sini saya sudah memiliki 10 buah integer dalam array 2 ini dengan urutannya random. Lalu setelah itu saya akan coba jelaskan untuk algoritma si arraynya. Oke, jadi di app Java ini dia akan memanggil fungsi sort dari kelas counting sorts, dimana untuk fungsinya itu seperti ini. Sort ini dia menerima satu parameter array begitu yang bertipe integer. Di sini juga akan dilakukan pengecekan dahulu jika arraynya itu null atau tidak ada, atau dia panjangnya 0 di mana elemennya itu tidak ada, maka dia akan di-return. Jadi tidak perlu dilakukan sorting karena ya memang dari segi arraynya pun tidak valid begitu ya. Lalu setelah itu dia akan mencari nilai paling tinggi dari si arraynya. Dia akan lakukan looping, lalu dicek satu-satu apakah nilainya itu untuk masing-masing rekursi masing-masing looping itu adalah nilai yang tertinggi atau bukan, seperti itu. Jika yang tertinggi maka dia akan di set ke si variabel max ini. Lalu di sini setelah dia dicari maxnya, lalu dari sini akan dibuatkan array dengan panjang sesuai dengan maxnya. Seperti itu. Jadi misalkan maxnya 10, maka ya akan dibuatkan array penampung ya dengan panjang 10 juga. Seperti itu. Lalu di sini akan dilakukan looping.
dan akan dilakukan pencatatan begitu ya, berapa banyak frekuensi si angka tersebut muncul. Jadi misalkan angka 9 muncul 2 kali, maka di array penampung dengan indeks 9 ini dia akan bernilai 2, seperti itu. Lalu setelah itu maka akan dilakukan pengecekan di sebelah sini. Dia akan melakukan looping. Pertama dia kode saya mendefinisikan indeks pertamanya yaitu 0 dulu, lalu dilakukan looping dari nilai terbesar hingga nilai 0 begitu ya. Lalu dicek jika si count array ini dari si nomornya itu lebih dari 0, atau berarti dia memang ada di dalam array yang ingin di sort, maka dia akan dimasukkan ke dalam array ini, dimasukkan ke array hasil begitu. Lalu indeksnya ditambah 1, lalu untuk countnya akan dikurangi, menunjukkan bahwa si arraynya sudah dipindahkan, seperti itu. Oke, algoritmanya cukup sederhana sih, dia hanya seperti ini. Oke, nextnya saya akan coba jalankan kodenya. Saya coba jalankan di sebelah sini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah array sebelum disorting begitu, dia urutannya masih random. Lalu ini adalah array yang setelah disorting, dia menjadi dari urutannya sudah menjadi yang terbesar sehingga yang terkecil, seperti itu. Oke, jadi ini sudah berhasil ya, algoritmanya sudah bekerja. Saya close dulu. Oke, di sini saya sudah menuliskan juga untuk analisa dari si algoritma counting sortnya. Dari segi time complexity, algoritma counting sort ini dia 0 n plus k, dimana ini adalah algoritma linear time, jadi dia sangat cepat begitu ya. N adalah jumlah elemen yang akan diberikan, jadi kita perlu on untuk mencari max dan on lagi untuk mengisi count array, seperti itu. K adalah rentang atau range dari nilai max, kita perlu OK untuk melakukan iterasi pada count array saat membangun ulang array hasil, seperti itu. Totalnya menjadi on plus n plus k yang disederhanakan menjadi on plus k, seperti itu. Lalu untuk space complexity, yaitu kompleksitas ruangnya, itu adalah OK. Algoritma membutuhkan space tambahan yang biasanya tergantung pada range k, bukan jumlah data, seperti itu. Kita butuh count array yang ukurannya max plus 1 atau OK, seperti itu. Lalu untuk keterbatasannya, limitation, kinerjanya sangat bergantung pada k. Jika range data sangat besar, misalkan 1, 10, lalu juga 1 juta, maka k yang akan k akan sangat besar, itu ya 1 juta, karena dia akan mengambil dari max dari elemen di si arraynya. Algoritma ini jadi tidak efisien dan boros memori jika dia datanya besar, nilai maxnya besar. Lalu pada implementasi dasarnya, counting sort hanya bekerja untuk integer non negatif, seperti itu. Oke, kesimpulannya berdasarkan dari algoritma tadi, secara fundamental dan perbandingannya itu merge sort adalah algoritma yang generalis yang berbasis perbandingan comparison based dan menggunakan strategi divide and conquer. Sedangkan counting sort adalah algoritma spesialis yang tidak berbasis perbandingan atau non comparison based. Ia bekerja dengan menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan dari setiap nilai data. Ini adalah tabel perbandingannya, di mana metriknya jika untuk time complexity, merge sort itu on log n, counting sort itu on plus k. Lalu space complexity untuk merge sort itu on, sedangkan counting sort OK. Lalu cara kerjanya itu ya memecah dan juga menggabungkan. Sedangkan untuk counting sort ya dia menghitung frekuensinya. Lalu untuk ketergantungannya, merge sort itu bergantung pada jumlah data n, sedangkan counting sort bergantung pada range data atau k. Stabilitas keduanya algoritmanya stabil. Lalu untuk analisis pilihan, jadi kapan memilih merge sort? Merge sort adalah pilihan yang sangat aman, stabil dan reliable. Performanya konsisten di on log n untuk semua skenario, base, average, worst case. Ia cocok digunakan ketika kita tidak tahu menahu tentang range data. Data bisa sangat besar atau kecil. Data bukan integer, misalnya string atau objek, sama bisa dibandingkan. Memori tambahan sebesar on bukan masalah. Lalu kapan memilih counting sort? Counting sort adalah pilihan yang sangat cepat, linear, namun sangat situasional. Ia bisa jauh mengalahkan merge sort jika dan hanya jika syaratnya terpenuhi, yaitu data harus berupa integer non negatif. K range data yaitu nilai maksimum data harus diketahui dan tidak jauh lebih besar dari n jumlah data. Contoh buruk, mengurutkan 100 angka n sama dengan 100 yang nilainya antara 1 sampai 10 juta, 10 pangkat 7. Ini akan sangat boros memori, angkanya dan lambat, seperti itu. Jadi jadi cukup sekian dari tadi sudah saya jabarkan juga, dimulai dari kodenya, lalu juga algoritmanya secara logikanya, lalu untuk analisis dan juga kesimpulannya sudah saya jelaskan. Jadi mungkin saya tutup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini dapat membantu sebagai tugas praktikum kedua dari mata kuliah struktur data. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.